pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, topik kita pada siang hari ini kita akan mengangkat mengenai suatu berita yang cukup viral yang berhubungan dengan penerimaan siswa baru. Karena kan memang di sini itu lagi musim-musimnya anak-anak sekolah itu lagi masuk ya. Jadi pastinya di sini banyak sekali sekolah-sekolah yang terutama di jenjang seperti SMP, SMA itu yang mulai membuka forum pendaftaran dan gitu. Nah, dalam membahasnya, kami juga tidak sendirian ya, dari rekan saya yaitu Erika. Kalau Erika sempat baca itu, kan memang ini kan beritanya itu sebetulnya ya berhembus dari keluhan-keluhan dari para orang tua siswa karena memang kan mereka merasa kok sekarang itu anakku mau daftar sekolah kok kayaknya sulit banget ya karena ada sistem zonasi, sistem wilayah karena yang diterapkan oleh kebijakan kita punya pemerintah. Nah, kalau menurut Erika sendiri sebetulnya, apakah sebetulnya Erika sepakat dengan sistem zonasi itu? Karena kan memang di sini itu suatu kebijakan yang memang dikelompokkan agar tidak menimbulkan semacam kesenjangan ya antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Kalau Erika sepakat nggak? Kalau ini ada sistem zonasi seperti itu, silakan. Kalau aku sih, kalau sistem zonasi ini udah lama ya, zamannya anakku masih sekolah di Indonesia juga dia sudah sempat ada sistem zonasi. Kalau aku pribadi sih oke-oke, karena pertimbangannya adalah kalau pergi ke sekolah dekat gitu ya, karena zonasi kan biasanya dari rumah mungkin sekian kilo gitu. Kalau di sini juga eh, kebanyakan sih kalau sekolah pasti yang diutamakan adalah anak yang tinggal di area dekat sekolah. Jadi kayak kayak di rumahku nih kebetulan kira-kira mungkin 100 meter itu ada sekolah primary school tuh apa berarti? SD. Kalau di sini tuh ada sampai kelas 12. Kelas 12 tuh apa? SD sampai SMP berarti. Iya. Dekat rumahku tuh kira-kira 100 meter itu ada itu. Jadi untuk yang masuk ke sekolah itu biasanya anak-anak yang di area itu. Itu mempermudahkan mereka untuk kayak berangkat sekolah sendiri, untuk mereka lebih mandiri gitu loh. Jadi nggak perlu kasarannya sih karena deket mungkin mereka tinggal kalau yang udah kelas 4 gitu mungkin tinggal berangkat sekolah naik sepeda kayak gitu-gitu kan pergi bareng-bareng sama temennya kayak gitu-gitu itu sih aku oke cuman eh isunya adalah eh, kita dari awal bukan zonasi sih jadi yang ada adalah sekolah favorit dulu zamanku itu ada kayak sekolah favorit jadi untuk SMP itu ada SMP favorit, SMA itu ada SMA favorit. Kalau di Surabaya kan ada SMA namanya SMA komplek gitu kan. Kalau SMP ke apa SMP 1 itu dulu favorit banget. Jadi banyak orang yang kadang-kadang rumahnya jauh banget tapi masukin anaknya di situ gitu loh. Kalau aku sih balik lagi itu yang akhirnya jadi apa ya? Jadi jadi dilema gitu karena dari awalnya mungkin sekolah-sekolah yang sudah favorit gitu ya. Jadi orang-orang tua ini kebanyakan udah yang aku mau anakku masuk ke situ gitu. Jadi Mm-mm. akhirnya karena ada zonasi, ya akhirnya mereka kasarnya apa ya kayak menghalalkan segala cara supaya anaknya tetap diterima di sekolah itu kayak gitu. Isunya sih itu aja sih. Cuman kalau aku pribadi sih eh lebih seneng balik kayak dulu sih kok. Maksudnya sekolah favorit itu lebih lebih apa ya? Ya karena dari awal udah seperti itu sistem sistem pendidikan kita. Jadi kalau aku bilang sih itu lebih bagus untuk anaknya karena terus terang yang masuk di sekolah favorit juga akhirnya anak-anak pilihan karena banyak yang pengen masuk. Jadi kan mereka filternya jadi lebih lebih bagus ya gitu loh. Dan anak-anak juga kalau kalau orang tua yang suka dengan sistem yang persaingan di kelas tinggi gitu itu bagus gitu loh. Cuman ya aku sih belakangan banyak banyak celah yang harus diperbaiki sih dari sistem pendidikan kita kalau aku bilang sih kayak gitu. Mm-mm. Jadi kalau menurut Erika sebetulnya tidak menjadi
soal ya kan mau Hmm. menggunakan sistem zonasi atau apa itu memang ya is okay. Cuma memang istilahnya hanya sebatas pertama mungkin terkait dengan itu ya Erika ya. Pelaksanaannya aja, jadi kayak Hmm. penertibannya aja itu ya memang dia itu kayaknya perlu banyak sekali perbaikan ya. Jadi sehingga di sini Hmm. tidak ada semacam kayak adanya unsur-unsur dugaan itu oh, di sini adanya kecurangan dan segala macam lah seperti itu kan Erika. Oke. Iya. Kalau Erika juga memang lihat kan memang berarti di sini kan anu ya Erika yang namanya zonasi pendidikan itu ya pasti juga memang bertujuan memang sekaligus juga ya lebih mengarahkan para orang tua murid itu ya memang maksudnya kan biar tidak sampai terlalu jauh ya sekolahnya kan begitu. Nah kalau Rika sendiri Hmm. gini loh, sebetulnya Rika apa ya? Maksudnya gini, apakah ketimpangan sekolah yang memang favorit dengan sekolah yang tidak favorit itu kalau menurut Rika sendiri itu tidak ada semacam jembatan yang bisa merata. Karena kan kalau sekarang kalau kita lihat di Indonesia itu kan memang banyak sekali beberapa sekolah itu yang memang muridnya itu terlalu banyak sehingga mungkin anu ya ada yang sampai kalau orang Jawa bilang tuh nolak-nolai yang daftar. Nah, Hmm. kemudian ada juga yang sampai sepi banget. Nah, itu apakah kemudian karena faktor di sini itu pertama ya karena kakean sekolah nih atau memang ada beberapa hal yang menurut mereka itu yang membuat itu menjadi timpang. Gimana, Erik? Kalau aku, kalau aku sih terus terang aja sih, karena kalau aku bilang sih sistem pendidikan kita ini banyak banyak yang harus diperbaikin dan mulai dari sistem pendaftaran, terus kurikulum, terus fasilitas itu banyak yang harus diperbaiki. Kalau aku bilang ketimpangan apa maksudnya ketimpangan antara favorit dan yang biasa itu emang kalau kalau aku tahunya sih emang jauh banget sih kok karena dari Hmm. fasilitas juga otomatis kalau sekolah favorit ya otomatis fasilitasnya pasti jauh lebih bagus dari yang biasa-biasa kayak gitu Iya, dan otomatis anak yang masuk ke sana itu juga bisa dibilang udah ada kayak kayak kategorinya sendiri kayak anak yang pinter pinter tuh pasti masuk ke SMA ini gitu ya atau anak yang eh, biasanya sih anak-anak pejabat gitu masuk ke SMA ini itu sudah ada gitu itu dari dulu udah ada jadi kalau aku bilang ya 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 udah nggak apa-apa mau gimana lagi karena itu sudah apa ya dari zaman dahulu kala juga seperti itu cuman tinggal untuk sekolah-sekolah yang mungkin istilahnya adalah sekolah pinggiran itu mungkin yang harus pemerintah subsidi dengan mungkin uh, dikasih apa untuk pembangunan sekolahnya mungkin subsidinya diperbanyak, terus mungkin untuk guru-gurunya juga subsidinya mungkin seandainya kalau guru-guru seandainya gajinya berapa untuk sekolah yang agak minggir itu subsidinya lebih banyak. Jadi guru-guru ini tertarik untuk mengajar di sekolah itu. Jadi lebih merata. Kalau mau itu harus seperti itu. Cuman eh kalau cuma dirubah dengan sistem zonasi ya itu tadi akhirnya tetap banyak orang yang kasarannya titipan, nggak usah ngomong eh, seminggu atau sebulan. Kadang-kadang itu tahun depan ini tahun ajaran tahun depan ya. Ini mm-mm, namanya orang tua karena teman-temanku sih kebetulan kebanyakan masuk negeri mm-mm, anak-anaknya. Itu yang sudah heboh. Aduh tahun depan aku mau anakku masuk ke SMP ini atau SMA ini. Itu mereka sudah ada budget sekian atau sudah mulai ancang-ancang. Oke, kalau aku mau ke sana, anakku tak pindahin dulu. Itu tadi kayak kayak numpang di saudara iya, atau kadang-kadang numpang siapa gitu ya, bayar siapa, kita numpang masuk di apa kartu keluarga kayak gitu-gitu. Itu kan ya kalau aku sih terus terang kemarin waktu waktu sudah sempet zaman-zaman seperti itu, anakku emang dari awal tidak pernah sekolah eh, dengan kurikulum Indonesia. Jadi otomatis aku nggak pusing kasarannya gitu ya. Udah anakku masuk sekolah ya masuk sekolah aja tinggal itu dengan mereka punya kurikulum apa itu dan fasilitasnya seperti apa udah aku nggak pusing gitu loh cuman kan eh, balik lagi ke ke temen-temenku yang lain ini jadi kadang-kadang setahun sebelum anaknya masuk atau
mulai sekolah itu mereka yang sudah yang, aduh aku mesti mindahin anakku, aduh aku mesti ngasih budget sekian, atau aku mulai IKT dengan kepala sekolahnya sama guru-gurunya kayak gitu-gitu. Itu kalau aku bilang apa ya, effort banget gitu loh. Maksudnya kalau di sini kan kita ya udah apa, eh sekolah itu nggak bingung, maksudnya ya udah rumahnya di mana, nanti paling 100 meter atau sekian ratus meter tuh udah sekolah, ya udah tinggal dimasukin ke situ, nggak ada istilahnya, nggak ada kata favorit tuh nggak ada, karena semua kurikulum sama, standarnya sama, cara penilaian mereka juga sama. Jadi kecuali boarding school mereka Hmm, punya punya kayak standar sendiri, kurikulum sendiri. Tapi untuk sekolah yang biasa yang pulang hari itu mereka punya standar sendiri. Kalau emang mau dibikin zonasi ya, ya itu tadi harus ada upgrade untuk bangunan, fasilitas, guru, gitu. hmm, Terus mungkin kurikulumnya juga harus disesuaikan karena terus terang nggak semua anak punya punya standar yang sama ya. Anak itu ya, kan unik gitu loh. Dia punya ya, punya em, mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau aku bilang ya ya harus apa namanya, orang tua ya harus pinter-pinter nyari nyari sekolah hmm, yang sesuai sama anak kita. Jadi nggak harus maksain, oh anakku harus masuk di sekolah favorit, tapi ternyata anaknya begitu masuk sekolah favorit yang kelimpungan belajarnya kelabakan, ya kasihan juga kan kayak ya. gitu. Oke. Jadi emang kalau menurut Erika memang anu ya, ya emang terlampau jauh ya perbedaannya antara sekolah yang favorit sama yang belum menjadi favorit, karena juga dari sisi fasilitas, juga dari sisi tenaga pengajar itu juga juga pengaruh juga ya terhadap apa yang menjadi keinginan dari para orang tua siswa kan begitu. Oke, lalu begini, Erika, kan memang berarti ibaratnya perbaikan itu memang harus segera dilakukan. Nah, lalu begini, apakah kalau mereka sendiri kan sekarang juga di Indonesia pun juga memang lagi menjamurnya itu ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, ada juga sekolah yang sekarang itu justru mereka dari luar negeri, ataupun sekolah kalau kita sih bilang bahasanya sekolah internasional. Nah, itu sendiri apakah justru kalau menurut Erika itu justru malah memperkeruh yang namanya ataupun malah apa ya menjadi salah satu kesulitan kita punya pemerintah itu justru untuk memperbaiki standar kita punya pendidikan, karena kalau itu masuk ke negara kita berarti kan ada semacam kompetitor baru, pesaing baru dalam dunia pendidikan. Gimana Erika? Kalau kompetitor sudah pasti sih, Koi. Makanya itu aku terus terang dengan kalau aku sih terus terang aslinya sih nggak mau pusing ya ngelihat temenku yang segitu hebohnya, dan aduh aku mikir aku nggak punya waktu lah ya untuk seperti itu ya. Ya mungkin kalau kalau untuk orang tua yang hanya eh, suami yang kerja, istri tinggal di rumah, mungkin punya waktu untuk effort, maksudnya approach sekolah, terus mindahin anak ke saudara. Kalau aku terus terang karena eh, kita berdua sama-sama kerja, jadi akhirnya kita sepakat ya udah kita ganti kurikulum internasional aja dengan fasilitas yang sudah pasti bagus, terus dengan guru-guru yang sudah punya standar yang bagus. Dan kalau aku sih terus terang pertama yang aku lihat adalah perpustakaannya. Terus terang ke perpustakaan sekolah anakku kemarin itu bagus banget. Jadi apa ya? Dan mereka tidak tidak membatasi buku-buku tertentu gitu loh kan. Ada sekolah yang nggak usah ngomong sekolah sih. Ada kurikulum kita yang menentang ajaran tertentu seperti itu kan. Kalau di sekolahnya anakku nggak, semua di perpustakaan tuh ada. Jadi dia bebas mau mau belajar apa aja. Terus guru-gurunya itu full support. Kepala sekolahnya juga so friendly. Jadi itu yang aku mau gitu loh. Jadi ya balik lagi sih kalau aku bilang ke orang tua masing-masing. Cuman kalau aku jelas-jelas eh, pen- apa ya, untuk sekolah kita emang perlu perlu perbaikan yang nggak sebentar, rasanya mungkin sekitar 5 sampai 10 tahun untuk bisa ngejar ngejar dengan apa ya, setara dengan sekolah internasional, karena emang jauh banget kok, dari mulai fasilitas olahraga, lapangan, dia punya running track
Itu yang wah. Iya. Terus kolam renang juga standarnya internasional gitu loh. Jadi Mhm. mungkin kalau seandainya kita punya anak suka renang gitu ya, pengen atau mungkin pengen jadi apa atlet loncat indah, itu sekolahnya support gitu loh. Memang Mhm. maksudnya mungkin pertama mungkin cuman apa maksudnya apa ya fasilitasnya ada itu jadi akhirnya kan anak lebih lebih apa ya untuk belajar lebih 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 gampang lah kalau aku bilang ketimbang yang mungkin kalau sekolah yang tidak punya kolam renang atau mungkin mereka hanya apa ya ada hubungan dengan salah satu apa sport center gitu-gitu itu mungkin agak beda cuman ya itu tadi balik ya balik lagi sih cuman apa ya aku mau ngomong ya emang emang kalau sekolah internasional dan sekolah sekolah standar negeri kita emang bumi langit sih. Jadi ya ya itu tadi kalau mau sedikit sedikit make effort ya ya mungkin itu tadi kalau mindahin anak dan approach sekolah ya. Aku mau ngomong banyak cuman nggak Iya, iya, iya. Oke, 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 Rika. Saya paham. Jadi memang lebih anu ya, memang karena perbedaan yang terlalu signifikan ya, Rika. Sehingga wah, iya. ini kayaknya harus harus perlu banyak sekali model-model perbaikan yang cukup kan Mm-mm. begitu. Oke. Tapi kalau Eka sendiri, apakah di luar negeri sendiri kan Eka stay di luar negeri itu juga memang ada nggak ketimpangan dari sisi sekolahnya, baik itu public school ataupun private schoolnya, gimana Erik? Kalau untuk sekolah, kalau sama-sama ya, maksudnya ada dengan sekolah sekolah bukan boarding school ya ngomongnya. Kalau Hmm. di sini tuh ada satu boarding school yang emang wow. Aku kemarin sempat mau masukin anakku ke situ, cuman anakku nggak mau boarding school. Jadi ya, ya akhirnya itulah kenapa aku aku pindah ke sini karena anakku nggak mau masuk boarding school. Jadi aku bilang ya udah deh kalau nggak mau boarding school mau nggak mau kita harus beli rumah. Maksudnya aku harus stay stay di sini Hmm. juga harus lebih lama kayak gitu. Cuman kalau kalau fasilitas sekolahnya sih di sini kurang lebih karena aku udah sempat ke beberapa sekolah sebelum sebelum anakku pindah ya Hmm. untuk milih sekolah yang sekarang itu itu kurang lebih sama sih kok maksudnya pemerintah emang ada subsidi terus apa namanya fasilitas itu juga juga kurang lebih sih gitu loh untuk Hmm. komputernya juga mereka update ya aku nggak bisa gini kita nggak bisa membayar apa maksudnya kita nggak bisa eh, compare sama sekolah Indonesia karena di sini Hmm. paling satu kelas itu hanya yang normal ya maksudnya sekolah-sekolah biasa itu paling sekitar 15-20 anak gitu. Kalau di Indonesia kan kalau sekolah yang biasa aja udah 30 lebih ya gitu kadang-kadang Hmm. 40 lebih. Itu juga juga mempengaruh kalau aku bilang itu. Jadi ya ya itu tadi karena mungkin ya 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 emang kita harus banyak banyak memperbaiki sih gitu. Kalau nggak gitu apa ya kita ini sama semakin lama semakin ketinggalan banyak gitu. Nggak cuma ngomong kurikulum ya gitu loh. Eh, untuk untuk apa fasilitas terutama karena fasilitas itu ngaruh loh. Maksudnya anak-anak ini belajar kan sehari-hari bisa dibilang sekian jam di kelas ya. Kalau kalau kelasnya seperti itu, apalagi kalau yang di pelosok-pelosok nggak usah ngomong ini jangan ngomong yang hanya di Jawa ya. Kalau di luar Jawa kan lebih 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 nggak karuan gitu loh. Jadi kalau aku bilang ya mungkin mungkin anggaran pendidikan harus harus lebih banyak dari yang udah ada sekarang. Iya, iya. Ini memang anu ya, emang menjadi pengaruh sekali ya antara, Mm-mm. soalnya perbedaannya cukup jauh kan. Jadi memang kalau di luar negeri, kalau Erika bilang, berarti di situ tidak ada ya Erika, maksudnya sekolah yang memang khusus seperti ya Indonesian School itu ada nggak di sana? Kalau di sini nggak ada sih kok. Maksudnya kalau di sini tuh lebih lebih seperti ini. Kadang-kadang ada anak yang punya kemampuan khusus dalam artian eh, dia lebih pintar. Maksudnya apa ya? Bisa speed up kayaknya gitu loh.
itu dia ada sekolahnya juga, ada anak yang mungkin sedikit aku lambat daripada yang lain, itu juga mereka ada gitu. Di sini bukan eh mungkin karena budayanya nggak sama. Kalau 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 di Asia itu kan kita kompetisinya tinggi ya. Maksudnya di kelas tuh Hmm. orang tua yang kamu harus juara satu gitu-gitu Iya, kan. iya. Nah, Kalau di sini tuh selama anaknya seneng, oke, ya udah gitu loh. hmm. Nggak ada yang ngomong, oh kamu harus straight A, maksudnya harus nilaimu harus A semua. Itu nggak, orang tua di sini tuh nggak seperti itu gitu loh. Iya, iya. Jadi yang namanya sekolah-sekolah favorit ini juga hampir dibilang nggak ada gitu, kecuali untuk anak yang yang punya kemampuan tertentu, atau mungkin ada kekurangan. Maksudnya kadang-kadang kan ada Iya. mungkin yang apa ya, disabilitas kayak gitu-gitu, itu juga ada sekolah. Maksudnya di sini justru yang seperti itu malah lebih banyak gitu loh. Di community center itu juga mereka Oke. ada program-program untuk anak-anak seperti itu kayak gitu. Oke, ini memang anu ya apa? Iya, karena lebih terkait dengan perbedaan culture sehingga di situ tidak ada seperti kita di Indonesia kan ada sekolah international school ini memang semuanya lebih ke ya merata begitu ya Rika ya kan begitu. Iya, Oke. Untuk konklusinya nih buat para netizen apa? Buat topik kita pada siang hari ini. Silakan. untuk netizen Indonesia, uh, semangat untuk mencari sekolah untuk anak kita, terutama bisa dibilang emang emang anak adalah masa depan gitu ya. Jadi kalau kalau aku pribadi sih setuju dengan memindahkan anak ke sepupu untuk masuk ke zonasi yang lain Mhm. demi untuk masuk sekolah favorit. Kalau aku sih, aku dukung itu, karena emang mau gimana lagi ya, salah satu effort orang tua untuk anaknya. Nah, kalau aku bilang sih, untuk pemerintah ya udah deh Pak, zonasinya jangan dibuat zonasi lagi, tapi dibalikin lagi ke seperti asal. Dan mungkin untuk sekolah-sekolah yang tidak favorit, subsidi sekolahnya mungkin lebih banyak daripada sekolah favorit. Karena kalau sekolah favorit kan otomatis orang tuanya para wali murid ini udah mendukung banget kan, dimintain sumbangan pasti iya gitu. Cuman kalau yang tidak favorit ini yang rasanya perlu lebih banyak subsidi ketimbang sekolah favorit kalau aku bilang. Oke, kalau saya tambahkan ya, buat Pak Indonesia memang terkait dengan zonasi memang juga memang ya harus disikapi dengan bijaksana juga karena memang kan itu memang terkait dengan kita punya kebijakan pemerintah. Nah, itu juga kalau orang tua pun juga harus memang memiliki pola pikir yang memang masuk juga harus lihat kira-kira apakah memang zonasi ini memang menjadi salah satu hal yang memang anu ya, katakan itu menjadi penentu ataupun bukan. Karena kan juga kalau secara sekolah itu pun pasti banyak sekali pilihan. Jadi pun juga jangan sampai di sini timbul pertengkaran gara-gara misalkan, oh anakku kok istilahnya nggak jadi masuk ya ke sekolah A ataupun sekolah B karena memang istilahnya mungkin juga belum keterima atau gimana. Karena pasti kan ibaratnya pasti ada pilihan sekolah lain yang itu pun juga bisa menjadi salah satu alternatif kan begitu. Oke, dan bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.